Shalom dan selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini di minggu kedua di bulan Desember, Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk boleh bersama-sama datang beribadah, memuji, memuliakan, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta jemaat yang berkenaan dengan ibadah kita dalam sepekan. Warta yang pertama, pada hari Kamis pukul 19.00 atau 7 malam akan diadakan ibadah doa, dan khusus pada minggu ini ibadah doa akan dilaksanakan melalui IG Live melalui akun GP Kris Kelapa Gading. Yang kedua, pada hari Sabtu akan ada 3 kegiatan ibadah yang akan kita laksanakan. Yang pertama ada kelas katekisasi pada pukul 16.00 atau 4 sore bagi calon baptisan pada tahun ini. Kemudian akan dilanjut pada pukul 17.30 ada ibadah komisi remaja, dan pada pukul 19.00 akan diadakan ibadah pemuda. Warta yang ketiga, diberitahukan pada setiap kita pada tanggal 19 Desember 2021 akan diadakan baptisan kudus pada pukul 8 pagi. Warta yang keempat, setiap hari Minggu akan diadakan ibadah umum pada pukul 10.30, dan khusus untuk anak-anak sekolah minggu akan diadakan ibadah sekolah minggu pada pukul 9 pagi. Biarlah setiap kita tidak jemu-jemu untuk mengikuti ibadah-ibadah online yang telah dilaksanakan. Yang kelima, pada bulan ini GP Kris Kelapa Gading juga akan melaksanakan Natal pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 10.30. Warta yang keenam, atas nama majelis dan hamba Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah diberikan kepada Gereja GP Kris Kelapa Gading. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan jemaat semua. Demikianlah warta pada pagi hari ini. Baik jemaat Tuhan, saya persilakan kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk boleh datang di hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam saat teduh.
pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu kita bisa sampai pada minggu kedua bulan Desember pada saat ini bukan satu kebetulan, bukan suatu kekuatan kita atau kehebatan kita, tapi melainkan semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kita, dan tidak bisa kita balas dengan apapun selain kita memuji dan menyembah Dia. Marilah di hari yang khusus ini kita mau bersama-sama datang di hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian. Kini saatnya. Bye.
jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kesempatan kembali Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan untuk datang di hadirat Tuhan. Jika kami ada pada hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, melainkan semua karena anugerah Tuhan yang tak kami bisa balas satu persatu. Selain kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik, dan berkati juga untuk setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan kembali menaikkan satu pujian yang mengatakan, dunia gemar dan soraklah. Yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita kembali menaikkan pujian seperti rusa rindu. Rindu engkau.
Yesus. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau, Allah Tuhan hasrat hatiku rindu. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah kesibukan hari-hari ini kami boleh berada di hadirat Allah sekali lagi. Roh dan jiwa kami haus akan kebenaran dan firman-Mu. Roh dan jiwa kami bagaikan rusa yang merindukan air setiap hari, dan tanpa air itu maka tidak akan puas dahaga kami. Karena itu Tuhan, beritakanlah kebenaran-Mu, firman-Mu, bab roh dan jiwa kami membutuhkannya. Teruslah ajar kami, tuntun kami, bimbing kami, sehingga kami berjalan bersama dengan Tuhan ke arah kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita kembali kepada tema bulanan kita, The Faith of Christmas. Ya, ini bicara tentang iman Natal atau orang-orang beriman di seputar Natal. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Dan kita minggu lalu kita sudah belajar iman para nabi dan perjanjian lama, yang dimulai dari Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Kata-kata Tuhan ini mengisyaratkan akan datang seorang keturunan perempuan. Nah, siapakah dia? Tidak disebutkan namanya. Sehingga para ahli, para teolog mengatakan itu adalah Injil pertama di dalam Alkitab. Sehingga ketika Adam dan Hawa punya anak, mereka pikir-pikir mungkin salah satunya akan menjadi yang menggenapi nubuat Tuhan itu. Ternyata tidak. Terus sepanjang
perjanjian lama, mulai dari Adam sampai ke bawah. Dan di dalam tekanan bagian itu dikatakan bahwa keturunan perempuan rupanya itu satu tanda yang dimaksudkan untuk Mesias. Jadi keturunan perempuan ini bicara tentang kelahiran yang hanya dari seorang perempuan tanpa andil seorang laki-laki. Dan itulah Mesias. Beda dengan Adam. Adam lahir tanpa seorang laki-laki dan wanita. Dan kita lahir karena seorang laki-laki dan wanita. Yang belum ada adalah keturunan dari perempuan tanpa seorang laki-laki. Itu Yesus. Dan ternyata itu nubuatan tentang kelahiran Yesus. Tapi masih belum jelas. Sehingga tiba pada zaman Nabi Yesaya. Yesaya mulai menjelaskan dengan detail siapa dan bagaimana keturunan perempuan itu akan hadir. Dikatakan bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan, mengandung dan melahirkan. Lalu dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia dinamai Immanuel. Makin kesini makin jelas saudara-saudara, ya. Dan tidak hanya itu, Nabi Yesaya bicara lebih jelas lagi tentang siapa dia. Dikatakan di situ bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ternyata kalimat itu mengingatkan kita kepada Yesus, keberadaan Yesus, keberadaan Allah anak di dalam kekekalan. Bahwa dia sebenarnya sudah diputuskan untuk turun ke dunia ini. Sehingga dia memakai kata telah yang berarti peristiwa di masa lalu, saudara-saudara. Lalu kemudian mulai menyebutkan gelarnya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow, makin penasaran saudara. Dunia perjanjian lama mencari-cari siapa sebenarnya yang dibicarakan oleh nabi-nabi ini. Lalu tiba pada Nabi Mika. Nabi Mika kira-kira beberapa ratus tahun sebelum Yesus lahir. Yesaya 600 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Mika nabi yang kecil. Dia menjelaskan lebih detail lagi tentang tempat anak itu akan lahir, atau tempat keturunan perempuan ini akan dilahirkan. Dia berkata, hai engkau Bethlehem Efrata, kau bukanlah ya yang terkecil di antara Yehuda. Daripadamu akan bangkit seorang pemimpin. Saudara-saudara, dia menunjukkan bahwa di Bethlehem lah, suatu kota yang tak terkenal, satu tempat yang gak banyak dikenal orang, dan itu akan menjadi tempat kelahiran Mesias. Nah, dari para nabi dan perjanjian lama kita mendapatkan satu kesimpulan tentang iman mereka. Apa yang mereka katakan itu yang mereka imani, dan apa yang mereka imani itulah yang mereka katakan. Dan itu juga menjadi bagian dari kita. Kalau engkau beriman pada Mesias, ayo beritakan dia. Sebab apa yang kau beritakan itu yang kau imani, bukan? Tapi kalau engkau tidak bisa memberitakan dia, maka ada kemungkinan kau tidak mengimani dia. Mari kita seperti para nabi. Nah, hari ini kita akan melihat iman Maria, Elizabeth dan Yusuf, saudara-saudara. Ya, ini satu kelompok orang yang menarik untuk diperhatikan. Pertanyaannya begini, ya, seperti apakah iman Maria, Elizabeth dan Yusuf? Ya, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus? Ya, yang pertama kita akan melihat iman Maria. Ya, walaupun kita sudah banyak mendengar siapa Maria, tapi kita mau lihat bagaimana pergumulan iman Maria. Lukas 1 ayat 28 sampai 39. Saya akan baca secara cepat. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesudahnya engkau akan mengandung. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah saudara-saudara, dari dialog malaikat Gabriel dengan Maria ini, Maria mengalami 3 tahap atau 3 proses beriman, saudara-saudara. Menarik sekali. Maria mengalami berproses dalam imannya itu ada 3 tahap. Awalnya, tahap pertama adalah awalnya dia nggak percaya. Lalu tahap kedua adalah dia mulai percaya. Nanti di tahap yang ketiga dia betul-betul percaya. Nah, saya bawa kita untuk melihat ini satu persatu. Maria awalnya nggak percaya, ya. Tadi dikatakan bahwa ketika malaikat itu memberikan salam kepada dia terkejut, saudara-saudara. Dia terkejut dan juga takut mendengar salam itu, ya. Itu sebabnya malaikat Gabriel harus sedikit menenangkan Maria yang terkejut dan takut tadi, sehingga dia berkata, jangan takut Maria, gitu ya. Jadi respon Maria pada awal atau pada tahap pertama sebenarnya dia nggak percaya. Dia nggak percaya kalau dia mendapat salam yang khusus ini, ya. Dia sulit percaya dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel. Lalu pertanyaannya, kenapa dia susah percaya atau sulit percaya? Ada 3 alasan yang memungkinkan Maria nggak bisa percaya. Pertama, pada masa itu, mulai dari masa perjanjian lama, saudara, sampai pada masa itu, biasanya Tuhan hanya bicara kepada orang-orang suci saja. Tuhan hanya bicara kepada para imam saja, kepada para nabi saja. Jarang sekali Tuhan bicara kepada orang biasa. Ini dasar pertama, sehingga Maria nggak percaya, ya kan? Tuhan baru saja ngomong sama Zakaria seorang imam, ya. Lalu yang kedua, pada masa itu mulai dari perjanjian lama sampai pada Maria, biasanya Tuhan jarang bicara sama wanita. Kebanyakan Tuhan hanya bicara pada laki-laki. Kenapa? Dalam budaya Yahudi sendiri, dalam hitungan orang Yahudi, wanita dan anak-anak selalu nggak dihitung karena dianggap nggak berarti gitu ya, nggak dianggap tidak terhitung lah. Yang selalu dihitung dalam hitungan orang Yahudi adalah laki-laki. Sehingga kebanyakan Tuhan memang bicara kepada laki-laki, jarang kepada wanita. Ini alasan kedua kenapa Maria nggak percaya, gitu ya. Yang ketiga, kenapa dia nggak percaya dengan kata-kata daripada malaikat Gabriel? Karena dia belum bersuami. Saat itu dia masih tunangan tahap 2, saudara. Nah, dalam budaya orang Yahudi ada 2 tahap orang bertunangan. Tunangan yang pertama itu tahap dijodohkan bahasanya ya. Kadang-kadang dalam tahap pertama ini mereka belum saling kenal, orang tua yang menjodohkan, makanya disebut tunangan pertama, gitu ya. Dan yang pertama ini bisa dibatalkan kapan saja, gitu ya. Lalu tahap yang kedua, orangnya sudah saling kenal, mereka sudah belajar saling kebersamaan di situ, cuma belum berhubungan seksual, belum berhubungan seperti suami istri, ya masih tahap tunangan. Nah, Maria dan Yusuf sedang pada tahap yang kedua, maka dalam bahasanya itu diceraikan bukan berarti sudah istri sah, enggak, masih pada status tunangan yang kedua, saudara-saudara. Jadi dia belum punya suami, dia masih pada tunangan tahap 2, saudara-saudara. Bagaimana mungkin dia bisa mengandung, dia bisa melahirkan seorang anak? Nah, ini tahap pertama, dia nggak bisa percaya, dia belum bisa percaya. Nah, masuk tahap kedua, proses Maria beriman, yaitu di dalam ayat 34. Maria mulai bertanya begini, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Saudara, dari kalimat pertanyaan Maria kepada malaikat Gabriel, ini dia mencoba kemungkinan untuk percaya kepada malaikat Gabriel. Maria mencoba untuk beriman, mencoba untuk percaya dari apa yang dikatakan oleh Gabriel ini. Saudara, pada tahap ini
Saya percaya Tuhan sudah menganugerahkan iman di dalam hatinya Maria. Sehingga iman ini mulai muncul, iman ini mulai tumbuh, iman ini mulai berespon terhadap firman Tuhan. Saudara, kita juga sering ada pada tahap ini loh. Awalnya kita ragu, awalnya kita nggak percaya. Tapi lama-kelamaan akhirnya kita beriman. Nah, siapa yang mengaruniakan iman? Tuhan sendiri yang memberikan iman. Sehingga kita mulai mempercayai apa yang selama ini bagi kita nggak mungkin, saudara-saudara ya. Lalu tahap yang ketiga, saudara-saudara, ini menarik. Maria akhirnya benar-benar percaya, benar-benar beriman. Ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, saudara-saudara. Wow, ini satu pernyataan iman yang sudah pada tahap paling akhir, tahap paling maksimal, tahap paling matang. Ya, aku hamba Tuhan. Sesungguhnya jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Nah, saudara, pada tahap ini dia menyebutkan dua pernyataan ini. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dia sadar Tuhan sudah pilih dia. Dia boleh ngeh kalau Tuhan sudah menentukan, dia nggak mungkin nolak. Kalau Tuhan sudah pilih dia, nggak mungkin dia batalkan pilihan Tuhan. Sehingga dia bilang, aku hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan. Dia yakin satu hal. Yang kedua, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia bilang, oke, saya beriman, saya percaya. Apa yang kau katakan pasti benar, ya dan amin. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Wah, ini pernyataan iman orang sudah pada level paling tinggi, saudara-saudara ya. Jadi Maria benar-benar percaya dan akhirnya dia tunduk pada rencana kekal Tuhan ini, saudara-saudara ya. Walaupun sebenarnya ketika dia mencoba mempercayai kata-kata malaikat Gabriel ini, sebenarnya dia ada risiko. Resikonya paling enggak ada 3. Pertama, dia bisa kehilangan cinta Yusuf. Ya, nanti kalau Yusuf tahu kalau dia hamil sebelum mereka benar-benar menikah, apa kata Yusuf tunangannya? Yang kedua, ini akan menjadi aib bagi keluarganya dan keluarga Yusuf juga. Orang belum nikah kok sudah hamil. Ya, ini resikonya memalukan. Yang ketiga, risiko yang paling mengerikan adalah ia bisa dituduh berzina. Kalau dituduh berzina itu artinya mati. Karena orang berzina pada zaman itu dilempar sampai mati. Tapi ketika iman Maria hadir, dia tidak masalah dengan risiko ini. Dia siap hadapi. Nah, saudara-saudara, apa yang menjadi kebenaran buat kita? Saya nggak tahu seperti apa imanmu berproses di hadapan Tuhan, saudara ya. Banyak orang Kristen ngakunya udah percaya Tuhan gitu ya. Tetapi proses beriman mereka itu nggak selesai-selesai. Kami orang Kristen, saya udah percaya Yesus sudah lama. Tapi kalau kita lihat proses imannya jalan di tempat saja gitu ya. Nggak selesai-selesai, nggak matang-matang, nggak sampai level atas gitu ya. Ada yang prosesnya dari dulu masih pada tahap 1. Ya, katanya saja Kristen, percaya Tuhan gitu ya. Tapi sebenarnya dia nggak percaya. Dalam banyak hal dalam hidup dia nggak percaya sama sekali sama Tuhan. Jadi dia pada level pertama, ya dia nggak percaya. Atau ada orang sudah maju, dia udah sampai pada level kedua, yaitu apa? Mulai percaya, ya. Tapi walaupun dia mulai percaya, tetap nggak tuntas-tuntas juga. Imannya tetap aja ragu-ragu, tetap aja ada maju mundurnya, tetap aja panas dinginnya ada, tetap aja suam-suamnya ada. Nah, sampai kapan iman kita sampai pada level 1 dan level 2? Kapan kita akan mencapai level yang terakhir seperti Maria? Ya, yang betul-betul percaya, tidak ada keraguan lagi, dan sungguh-sungguh beriman pada apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Saudara-saudara, mari kita pada masa raya ini, nah masa raya Natal ini, saya harap iman kita berproses lebih tinggi lagi. Jangan puas kalau cuma sampai level 1, level 2. Ayo kita sampai level yang paling tinggi, betul-betul percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita udah betul-betul percaya sama Tuhan, tantangan apapun, resiko apapun, kesulitan, penderitaan, persoalan apapun, kita siap hadapi sama seperti Maria. Karena dia tahu percaya Tuhan jauh lebih tinggi daripada resiko yang dia akan hadapi. Saudara, ini suatu yang menarik dari Maria. Sekarang kita lihat iman Elizabeth.
Iman Elisabet saya akan baca dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berserulah dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Wow, saudara-saudara ya, ini menarik sekali. Nah, pertanyaannya gini, kenapa Maria mengunjungi saudaranya yang bernama Elisabet? Dia dengan Elisabet itu saudara ya. Kenapa Maria mengunjungi dia? Itu karena waktu dia bertemu dengan malaikat Gabriel memberi satu tanda. Itu saudaramu yang mandul itu, yang sudah nenek-nenek itu, dia juga sedang mengandung seorang anak laki-laki. Dan itu karena Tuhan membuat dia bisa mengandung seorang anak laki-laki. Nah, untuk membuktikan itu dia pergi mengunjungi Elisabet. Apa yang dikatakan malaikat itu ternyata benar, gitu ya. Ternyata benar. Nah, ini menarik ya, Maria ingin membuktikannya. Nah, apa pentingnya tanda ini bagi Maria? Apa pentingnya membuktikan perkataan malaikat itu bagi Maria, saudara? Ini penting ya. Ternyata yang pentingnya adalah begini. Kalau Elisabet yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, yang disebut mandul bertahun-tahun itu, ternyata bisa mengandung dan punya anak, bisa punya mujizat sampai dia rahimnya bisa dibukakan oleh Tuhan dan bisa mengandung, maka Maria pun bisa menerima kenyataan kalau dia seorang perawan juga bisa mengandung. Ya kan? Sebab siapa yang bisa membuka rahim yang sudah tertutup kecuali Tuhan? Kalau rahim saudaranya saja Tuhan bisa kasih anak di situ, maka dia pun harus percaya. Dia walaupun masih belum bersuami, dia bisa punya mengandung dan bisa punya anak juga. Nah, yang menarik di sini begini, saudara-saudara. Ketika Maria datang memberi salam kepada Elisabet, wow, terjadi dua peristiwa yang luar biasa. Pertama, anak dalam kandungan Elisabet itu melonjak kegirangan. Ini kata Alkitab loh ya. Ini suatu mujizat, saudara-saudara. Memang anak dalam kandungan usia 6 bulan biasanya suka bergerak-bergerak gitu ya. Biasanya begitu, ibu-ibu paling tahu. Tapi bukan bergerak biasa ini. Ini adalah melonjak kegirangan. Sampai Elisabet tahu itu. Ini bukan gerakan biasa. Ini melonjak kegirangan. Dan saya yakin itu suatu mujizat ya yang terjadi dalam pertemuan dua wanita yang luar biasa ini. Gitu ya. Sehingga dia melonjak kegirangan, dikatakan begitu. Hal yang kedua terjadi adalah ketika Maria ketemu dengan Elisabet, Elisabet langsung mengalami kepenuhan Roh Kudus. Artinya dia penuh dengan Roh Kudus, ya. Ini bukan seperti konsep orang-orang tertentu kepenuhan lalu guling-guling gitu, bukan. Ya, Elisabet penuh dengan Roh Kudus sehingga dia mulai berkata-kata. Nah, coba kita lihat perkataan dia. Dia berkata begini kepada Maria. Elisabet berkata begini, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dia mengatakan Maria perempuan yang paling beruntung. Dia seorang perempuan yang paling diberkati dari semua perempuan. Yang kedua, diberkatilah buah rahimmu. Kenapa dia sampai ngomong demikian? Karena yang dikandung oleh Maria bukan anak biasa. Ini anak Allah sendiri, saudara-saudara ya. Lalu yang ketiga, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Wow, dia ada satu pernyataan bahwa Yesus belum lahir saja dia sudah bilang ibu Tuhanku. Kok sampai bisa mengunjungi aku? Dia punya iman bahwa anak dalam rahim dalam Maria itu adalah Tuhan daripada Elisabet sendiri. Lalu yang keempat dia berkata, berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang
telah dikatakan Tuhan kepadanya pasti akan terlaksana. Dia yakin apa yang terjadi atas Maria saudaranya ini itu adalah firman Tuhan, dan kalau itu firman Tuhan maka itu pasti terlaksana. Jadi setelah dia penuh dengan Roh Kudus, dia memiliki suatu pernyataan iman yang luar biasa. Paling tidak saudara ya, kalau kita bicara tentang iman Elisabet, paling tidak ada 3 hal ya yang dipercayai oleh Elisabet tadi. Yang pertama, dia percaya apa yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Maria, ya, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini dia ya dan amin. Yang kedua, Elisabet percaya anak yang ada di dalam rahim Maria itu adalah Tuhan sendiri, anak Allah, yaitu yang akhirnya kita kenal sebagai Yesus. Yang ketiga, ia percaya kalau firman Tuhan yang diucapkan kepada Maria pasti amin, pasti iya dan amin, ya, pasti terlaksana. Nah, saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir atau kalau dipikir-pikir, sebenarnya Elisabet sulit percaya kalau Maria itu bisa mengandung. Kenapa? Nah, ada yang menarik di latar belakang. Karena belum pernah ada sejarah dalam perjanjian lama seorang perawan mengandung. Ya, belum pernah. Kalau seorang nenek-nenek mengandung itu pernah ada dalam perjanjian lama. Siapa itu? Dia adalah Sarah, istri daripada Abraham. Abraham sudah umur 91 tahun dan Sarah sudah nenek-nenek. Sehingga waktu Tuhan bilang kau akan mengandung, dia sempat nggak percaya, saudara-saudara, ya, karena dia sudah nenek-nenek, ya, tentu dia akan berkata, aduh, nggak mungkin lah, gitu kira-kira ya. Kenapa bukan waktu aku masih kuat, ya, masih energik, aku melahirkan? Kenapa udah tua, udah encok sana encok sini, kok baru mengandung, baru mau melahirkan? Ini Tuhan cari masalah, kira-kira begitu ya. Tapi ternyata terjadi. Sarah akhirnya punya anak. Nah, ada referensi atau ada kisah dalam perjanjian lama, ada contoh dalam perjanjian lama, sehingga Elisabet bisa menerima kandungannya, apa yang terjadi pada dia. Tapi mempercayai seorang perempuan muda yang masih perawan, belum punya suami, mengandung dan bisa melahirkan seorang anak tanpa seorang laki-laki, saudara-saudara, ini susah percaya. Elisabet sebenarnya susah percaya. Tetapi sekali lagi, walaupun dia percaya, imannya menerobos segala keterbatasan itu. Dia akhirnya tetap percaya kalau apa yang dialami Maria itu betul-betul dari Tuhan. Nah, apa yang menjadi penting bagi kita? Hari ini banyak orang yang tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan, ya. Masih banyak orang di luar sana menganggap Yesus itu manusia biasa. Masih banyak orang atau agama lain yang mengatakan kelahiran Yesus itu mitos, dia manusia biasa, ya, hanya orang Kristen saja yang anggap dia Tuhan, gitu ya. Nah, semua ini terjadi kenapa? Karena mereka terganjal dengan yang namanya ketidakmustahilan atau ketidakmungkinan. Ya. Mereka susah percaya kalau Yesus itu Tuhan. Mereka susah percaya kalau Yesus itu adalah Allah sendiri. Kenapa? Karena iman mereka terganjal oleh hal yang mereka anggap gak mungkin. Mereka terganjal pada hal-hal yang dianggap mustahil, saudara-saudara. Sehingga mereka bilang, ini gak mungkin, ini gak mustahil. Dan mereka gak bisa percaya. Iman mereka terganjal karena itu. Saudara-saudara, mari kita belajar dari iman Elisabet. Dia tidak terganjal imannya, sekalipun yang logikanya gak masuk akal. Sekalipun gak masuk di akal dia. Dia tetap percaya, dia nggak terganjal oleh hal-hal yang mustahil, ya, hal-hal yang tidak mungkin. Saudara-saudara, saya harap kita semua belajar dari Elisabet. Banyak hal yang nggak mungkin bagi kita, banyak hal yang rasanya mustahil bagi kita, tapi dengan iman kita akan terobos. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Yang terakhir, saudara, iman Yusuf. Mari kita baca Matius 1 ayat 24 sampai 25. Matius 1 ayat 24 sampai 25 berkata demikian. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus.
Saudara, saya rasa kita semua tahu tentang kisah seorang yang bernama Yusuf ini, saudara-saudara ya. Setelah Yusuf mengetahui kalau ternyata tunangannya yang bernama Maria ini mengandung, dia sebenarnya seorang pemuda sama seperti kebanyakan pemuda yang lain. Pasti bisa sedih, bisa sakit hati, bisa rasa kecewa kalau tahu calon atau tunangan kita hamil duluan. Dan kita tahu itu bukan karena kita. Tidak ada laki-laki yang senang-senang saja, biasa-biasa saja, enggak. Saya yakin Yusuf sedih, Yusuf pasti kecewa, Yusuf pasti ada rasa pahit dalam hatinya ketika tahu Maria mengandung. Tapi dia masih bisa menahan semua itu karena ketulusan hatinya. Lalu dia diam-diam mau menceraikan Maria. Dia mau putus hubungan dengan dia, tapi dia nggak mau heboh-hebohan. Dia mau diam-diam saja supaya orang nggak mencemarkan nama Maria. Dia masih sayang sama Maria. Tapi apa boleh buat karena berita kandungan ini, ya sudahlah, dia mau putus baik-baik saja. Kira-kira begitu. Tetapi saudara, sebelum Yusuf mengambil keputusan yang diam-diam ini untuk menceraikan Maria, Yusuf akhirnya mendapat mimpi, penglihatan bersama dengan Tuhan. Tuhan datang dalam mimpi kepada Yusuf dan Tuhan bilang begini sama dia, Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf kaget, saudara. Waktu dia bangun, apa yang tadi di sini sedih, sakit, ya, pahit, rasa kecewa langsung hilang. Karena dia mendengar firman dan dia percaya pada firman itu. Itu sebabnya begitu dia bangun, Alkitab mengatakan, ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Dan kalimat ini menunjukkan, Yusuf yang awalnya nggak percaya, sekarang dia percaya apa yang dikatakan oleh malaikat. Akhirnya dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anak laki-laki itu. Nah, saudara-saudara, di sini ada satu pelajaran yang sangat menarik buat kita, ya. Banyak orang yang punya iman. Ketika kita beriman, maka iman itu akan bisa meniadakan rasa kecewa kita. Iman kepada Tuhan bisa menghilangkan rasa sakit hati kita. Iman kepada Tuhan bisa melenyapkan rasa pahit kita, hati kita. Iman juga bisa melenyapkan rasa kecewa kita dan sebagainya, saudara-saudara ya, kesedihan kita. Itu karakter dari iman. Sebab ketika seseorang beriman kepada dia yang paling tinggi, maka semua masalah yang ada di dunia, termasuk yang ada di hati kita, itu semua dihapuskan, dilenyapkan. Ini suatu kehebatan dari iman. Yusuf, seorang yang tadinya sempat kecewa, sempat sedih, sempat sakit hati, ya, sempat rasa gak percaya terhadap apa yang terjadi pada Maria. Begitu dia mendengar firman Tuhan, dia percaya pada firman Tuhan, akhirnya semua perasaan itu dilenyapkan. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat, ya, ketika engkau percaya sama Tuhan, maka kepercayaanmu itu atau imanmu itu akan membuat hatimu tenang dan akan membuat hatimu teduh. Dia akan singkirkan segala kesedihan, kekecewaan, dan bahkan kepahitan dalam hati kita. Tapi kalau hari ini engkau seorang yang masih menyimpan kepahitan hati, engkau masih seorang yang kecewa hati, seorang yang pahit hati, saudara, itu satu tanda mungkin iman yang dari Tuhan belum ada dalam hatimu. Dan inilah ketiga tokoh di seputar kelahiran Yesus, Maria, Elizabeth, dan Yusuf. Iman mereka menjadi teladan iman kita. Mari kita sambut Natal tahun ini dengan iman seperti Maria dan iman seperti Elizabeth dan juga iman seperti Yusuf. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu, mengajarkan kami tentang iman ketiga tokoh ini yang luar biasa. Iman Maria yang berproses
dari level 1, 2 dan akhirnya matang sampai pada level yang ketinggi. Dia betul-betul beriman. Begitu juga dengan iman Elizabeth. Imannya yang membuat dia percaya walaupun sebenarnya sulit dengan akal dan logikanya. Tapi imannya menerobos ketidakmungkinan itu. Hal-hal yang dianggap mustahil itu, sehingga dia tetap bisa percaya. Iman Yusuf yang awalnya dia digerogoti oleh rasa kecewa, rasa sakit hati, pahit hati, rasa kesedihan. Tapi ketika dia beriman, maka semua perasaan-perasaan negatif ini dilenyapkan. Tuhan, biarlah kami belajar dari iman 3 orang ini. Kami mau menyambut Natal tahun ini dengan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan baru serta berkat baru dalam kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan kembali menaikkan pujian dari KPRI 44 adalah di kota Daud. Saja. Kita akan kembali menaikkan bait yang ketiga. Pengasihan anak ini menebus manusia, nanti kita lihat Dia hidup mulianya, kita pun dipimpinnya ke kerajaan Allah. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Purna, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang memiliki iman terhadap Kristus yang lahir, sama seperti Elisabeth, sama seperti Maria dan Yusuf, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk dan saat teduh sampai bertemu minggu yang akan datang. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Katakan walau ku harus berjalan